Terima kasih sudah meluangkan waktu beberapa menit untuk berhenti sejenak dan melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda di Sosiologi POV. Mengapa kita bisa memahami perasaan orang lain? Pernahkah kamu memperhatikan anak-anak yang sedang bermain? Ada yang berpura-pura menjadi dokter, menjadi guru, menjadi polisi, menjadi ibu, atau bahkan berbicara dengan bonekanya seolah-olah boneka itu benar-benar bisa menjawab. Bagi orang dewasa, itu mungkin hanya permainan. Tetapi bagaimana jika di balik permainan sederhana itu, seorang anak sebenarnya sedang belajar menjadi manusia? Bayangkan seorang anak kecil yang bermain masak-masakan. Ia berkata kepada bonekanya, "Ayo makan dulu." Lalu berpura-pura menyuapi. Beberapa saat kemudian, ia berganti peran. Sekarang ia menjadi anak yang sedang disuapi. Ia mencoba melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Tanpa sadar, ia sedang belajar memahami orang lain. Hal yang sama terjadi ketika kita tumbuh dewasa. Saat berbicara dengan teman, kita mencoba menebak apa yang sedang mereka rasakan. Saat meminta maaf, kita membayangkan bagaimana perasaan orang yang kita sakiti. Saat memilih kata-kata, kita mempertimbangkan bagaimana lawan bicara akan menerimanya. Kita melakukannya hampir setiap hari, seringkali tanpa sadar. Coba bayangkan, jika kemampuan itu tidak ada, kita tidak bisa membayangkan perasaan orang lain, tidak bisa memahami maksud mereka, tidak bisa memperkirakan bagaimana ucapan kita akan diterima. Mungkin percakapan akan jauh lebih sering berakhir dengan kesalahpahaman. Kerjasama menjadi sulit, dan hubungan antar manusia tidak akan berjalan seperti sekarang. Sosiologi melihat bahwa kemampuan memahami orang lain bukan sekadar bakat. Kemampuan itu dipelajari sedikit demi sedikit, melalui keluarga, melalui teman bermain, melalui sekolah, dan melalui setiap interaksi yang kita alami sejak kecil. Karena itulah, menjadi manusia bukan hanya soal bertambah usia, tetapi juga belajar melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Mungkin itulah sebabnya kita bisa ikut merasa sedih ketika melihat teman menangis, ikut tersenyum ketika orang lain tersenyum, atau menahan kata-kata tertentu agar tidak menyakiti orang lain. Semua itu menunjukkan bahwa kehidupan sosial bukan hanya tentang diri kita, tetapi juga tentang kemampuan memahami orang lain. Untuk memahami lebih lanjut, cek buku-buku berikut yang mungkin bisa dijadikan referensi. Hari ini kita belajar bahwa kemampuan memahami orang lain bukanlah sesuatu yang kita bawa sejak lahir. Ia tumbuh melalui interaksi yang kita alami sejak kecil. Namun, apakah itu berarti kita bisa menjadi manusia tanpa kehadiran orang lain? Mengapa keluarga, teman, dan lingkungan begitu penting dalam membentuk diri kita? Itulah yang akan kita bahas pada video berikutnya. Kadang, satu pertanyaan sederhana bisa mengubah cara kita memandang kehidupan. Jika kamu menikmati perjalanan belajar ini, dukung dengan subscribe dan bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa ikut melihat masyarakat dari perspektif yang berbeda. Bersama Sosiologi POV, changing the way we see society.